Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 1 KH201 dengan dosen Ibu Eni Purwaningsih, SEMAK, Kampus Universitas Esa Unggul. Halo semuanya. Kami berkesempatan menjelaskan pengetahuan tentang topik kerangka konseptual. Sebelumnya, anggota kelompok kami ada yang pertama saya, Maisaro, lalu ada rekan saya, Femas Iza Yanuar. Definisi kerangka konseptual. Kerangka konseptual merupakan panduan dasar yang digunakan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Tujuan utama dari kerangka konseptual ini adalah untuk memberikan dasar pemahaman yang konsisten dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan, serta memahami prinsip dan konsep dasar yang mendasari standar akuntansi. Tujuan kerangka dasar konseptual ini dijadikan acuan bagi Komite Penyusun Standar Akuntansi Keuangan dalam menjalankan tugasnya, penyusun laporan keuangan untuk mengatasi masalah akuntansi yang belum diatur dalam standar akuntansi keuangan, auditor dalam memberikan pendapat tentang apakah laporan keuangan yang disusun sudah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, para pemakai laporan keuangan dalam menginterpretasi informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Tujuan kerangka konseptual. Yang pertama, sebagai pedoman dalam menentukan standar akuntansi. Menyediakan informasi yang relevan dan dapat dipahami oleh pengguna laporan keuangan. Membantu para pengguna laporan keuangan seperti investor, kreditor, pemerintah dalam memahami laporan keuangan. Mengidentifikasi dan memecahkan masalah akuntansi yang tidak diatur secara langsung dalam standar akuntansi. Menjaga konsistensi dan transparansi dalam pelaporan keuangan, membantu dalam penyusunan laporan keuangan yang berkualitas, menjadi dasar dalam pengambilan keputusan akuntansi, dan memastikan keseragaman penerapan prinsip akuntansi. Kerangka konseptual akuntansi terdiri dari 3 tingkatan. Ada tingkatan pertama, tingkatan kedua, dan tingkatan ketiga. Pada tingkatan pertama, yaitu tujuan dasar. Pada tingkatan 2, terdiri dari konsep-konsep fundamental, yaitu ada karakteristik kualitatif laporan dan unsur-unsur laporan keuangan. Pada tingkatan ketiga, yaitu konsep-konsep pengakuan dan pengukuran yang terdiri dari asumsi dasar akuntansi, prinsip dasar akuntansi, dan kendala. Tingkatan pertama. Pada level pertama kerangka konseptual, menjelaskan tujuan pelaporan laporan keuangan dan menjelaskan dimensi pelaporan keuangan atau financial reporting yang memiliki ruang lingkup berbeda dengan laporan keuangan. Laporan keuangan disusun dengan tujuan memberikan informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan ekonomi kepada para pengguna laporan keuangan seperti investor, kreditor, dan pihak lainnya. Informasi ini mencakup beberapa hal seperti laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, neraca atau laporan posisi keuangan, dan kinerja keuangan atau laporan laba rugi. Tingkatan kedua. Pada tingkatan kedua, kerangka konseptual berisikan karakteristik kualitatif dan elemen yang harus dimiliki laporan keuangan. Adapun karakteristik kualitatif laporan keuangan yang dirumuskan oleh IFRS meliputi relevan. Informasi dikatakan relevan jika informasi tersebut memiliki manfaat. Relevan adalah kemampuan dari sesuatu informasi untuk mempengaruhi keputusan manajer atau pengguna laporan keuangan lainnya. Keandalan.
Keandalan adalah kualitas informasi yang menyebabkan penggunaan informasi akuntansi sangat tergantung pada kebenaran informasi yang dihasilkan. Daya tarik. Suatu informasi dikatakan bermanfaat jika informasi tersebut dapat dibandingkan antara periode maupun antar perusahaan. Pertimbangan biaya manfaat atau consideration cost benefit. Pertimbangan biaya manfaat dipandang sebagai kendala yang dihadapi dalam penyajian informasi keuangan. Informasi akuntansi keuangan diupayakan untuk disajikan dalam laporan keuangan sepanjang manfaat yang diperoleh oleh penyajian informasi melebihi biaya yang diperlukan untuk menyusun laporan tersebut. Materialitas atau materiality. Materialitas merupakan faktor penting yang harus diperhatikan dalam mengakui informasi akuntansi. Pertimbangan utama dalam rencana ini adalah penyajian informasi tertentu akan mempengaruhi secara signifikan terhadap keputusan yang diambil. Masalah yang timbul dalam menentukan materialitas suatu informasi adalah belum adanya aturan terhadap konsep tersebut. Sampai saat ini, belum ada konsep umum mengenai materialitas. Penentuan tingkat materialitas suatu informasi akhirnya diserahkan pada pertimbangan profesional. Unsur-unsur laporan keuangan. Aset. Sumber daya yang dikuasai oleh entitas yang diharapkan memberikan manfaat ekonomi di masa depan. Ekuitas, yaitu selisih antara aset dan kewajiban yang mencerminkan kepemilikan atau klaim pemilik atas aset entitas. Kewajiban entitas untuk menyerahkan sumber daya sebagai akibat dari peristiwa masa lalu. Beban, arus keluar ekonomi yang mengurangi ekuitas. Pendapatan, arus masuk ekonomi yang meningkatkan ekuitas. Tingkatan ketiga. Asumsi dasar akuntansi. Asumsi dasar akuntansi adalah pernyataan yang kebenarannya terbukti dengan sendirinya serta menggambarkan ekonomi, politik, sosiologi, dan hukum-hukum di mana akuntansi dipraktekkan. Asumsi dasar terdiri dari kesatuan usaha, kelangsungan usaha, menggunakan satuan moneter, dan periode akuntansi. Kesatuan usaha atau entitas ekonomi. Akuntansi memandang badan usaha sebagai unit usaha yang berdiri sendiri, bertindak atas namanya sendiri, dan terpisah dari pemiliknya yang menanamkan modal ke dalam badan usaha tersebut. Atas dasar asumsi ini, akuntansi hanya dapat dipraktekkan bila ada pemisahan yang jelas antara entitas pemilik dengan perusahaan yang diwakilkan oleh manajer. Kelangsungan usaha atau going concern. Apabila tidak ada tanda-tanda atau rencana yang pasti bahwa perusahaan akan dibubarkan, maka kegiatan perusahaan dianggap akan terus berlangsung tanpa batas waktu. Menggunakan satuan moneter atau monetary units. Semua transaksi yang terjadi akan dinyatakan dalam satuan moneter atau mata uang pada saat terjadinya transaksi. Daya beli dari unit moneter tersebut dianggap stabil dan perubahan daya beli uang yang terjadi tidak mempengaruhi laporan keuangan. Periode akuntansi atau accounting period. Aktivitas perusahaan dianggap berjalan terus dari periode ke periode ke periode berikutnya, sehingga hasil aktual dari aktivitas perusahaan baru dapat diketahui pada saat perusahaan dihentikan atau dilikuidasi. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menjelaskan prinsip dasar akuntansi. Ada 4 poin, yaitu prinsip pendapatan. Prinsip pendapatan itu sendiri mengatur jenis-jenis komponen pendapatan, pengukuran pendapatan, dan pengakuan pendapatan.
Unsur-unsur yang akan dimasukkan sebagai komponen pendapatan sangat tergantung pada sudut pandang yang digunakan dalam menginterpretasikan pendapatan. Kemudian poin kedua yaitu pertukaran harga atau prinsip biaya historis. Menurut prinsip pertukaran harga, dasar evaluasi yang paling tepat adalah menggunakan biaya perolehan. Artinya semua transaksi yang berhubungan dengan aktiva, utang, modal, pendapatan, dan biaya dicatat sesuai dengan harga pertukaran atau exchange price pada tanggal terjadinya transaksi. Adapun harga pertukaran adalah harga yang disepakati antara penjual dan pembeli dalam suatu transaksi yang jelas, yang bebas. Kemudian prinsip pengungkapan penuh. Laporan keuangan harus mampu menggambarkan secara akurat kejadian-kejadian ekonomi yang mempengaruhi perusahaan selama periode tertentu dan melaporkan informasi yang cukup sehingga laporan tersebut bermanfaat bagi investor dan tidak menyesatkan begitu. Kemudian prinsip kecocokan. Agar dapat menentukan besar laba rugi biaya harus dicocokkan dengan pendapatan pada periode yang sama. Ada 3 dasar pencocokan yang dapat digunakan, yaitu hubungan karena konsekuensi, alokasi sistematis dan rasional, dan pembebanan langsung. Kemudian constraint atau kendala-kendala. Dalam menyajikan informasi yang berkualitas, akuntansi dihadapkan pada 2 kendala utama, yaitu hubungan cost benefit dan materialitas. Sedangkan 2 kendala lainnya yang berhubungan dengan lingkungan adalah praktik industri dan konservatisme. Kemudian constraint. 1 yaitu hubungan cost benefit. Penyajian informasi tertentu membutuhkan biaya tertentu. Biaya tersebut meliputi biaya pengumpulan dan pengolahan data, biaya audit, biaya pengungkapan, serta biaya untuk analisis atau interpretasi. 2. Prinsip materialitas. Akuntansi hanya melaporkan atau berkepentingan dengan informasi keuangan yang dianggap material dalam hubungannya dengan pengembalian keputusan. Materialitas. Suatu transaksi sangat sulit ditentukan ukurannya. 3. Praktik industri. Masalah lain yang perlu diperhatikan dalam menyajikan laporan keuangan adalah adanya praktik industri tertentu yang seringkali menyimpang dari teori dasar akuntansi. 4. Prinsip konservatisme. Jika perusahaan memilih salah satu dari 2 teknik akuntansi yang ada, maka alternatif kurang menguntungkan harus dipilih ekuitas pemegang saham. Teknis yang dipilih adalah yang menghasilkan nilai aktiva dan pendapatan yang rendah, atau yang menghasilkan nilai utang dan biaya yang paling tinggi. Rumus pendekatan. Ada 2 pendekatan yang terkait dengan kerangka konseptual, yaitu pendekatan aktiva sampai hutang atau neraca atau balance sheet, dan pendekatan pendapatan biaya sampai biaya atau laporan laba rugi atau pendapatan. Pendekatan aktiva atau hutang. Pendekatan ini disebut juga dengan maintenance modal, yang berarti pendapatan dan beban merupakan hasil dari perubahan aktiva dan hutang. Peningkatan dan penurunan aktiva bersih yang tidak termasuk dalam pendekatan ini termasuk kontribusi modal, penarikan modal, koreksi periode sebelumnya, pendapatan dan keuntungan serta kerugian perusahaan. Kemudian pendekatan pendapatan biaya ini disebut juga dengan pandangan pendapatan atau matching report, yang berarti pendapatan dan biaya yang dicocokkan. Pendekatan laba rugi menekankan pada pengukuran laba dan bukan pada peningkatan atau penurunan modal bersih. Menurut pendekatan neraca, aktiva adalah sumber daya ekonomi yang dimiliki suatu entitas, di mana sumber daya tersebut merupakan manfaat dalam periode yang akan datang, yang diharapkan menghasilkan arus kas masuk dengan cara langsung atau tidak langsung.
Aset juga dibatasi untuk melayani sumber daya ekonomi yang dimiliki entitas. Sedangkan menurut pendekatan laba rugi, aktiva tidak hanya mencangkup aktiva yang ditentukan oleh neraca, tetapi semua item yang tidak mewakili sumber daya ekonomi suatu entitas, namun diperlukan untuk mencocokkan pendapatan. Jika biaya penerbitan sekuritas diabaikan, definisi aktiva akan memiliki karakteristik sebagai berikut. Cara perolehan aset merupakan bagian dan transaksi dari transaksi sekarang atau masa depan. Dapat dipertukarkan merupakan karakteristik penting dari aktiva. Aktiva merupakan aliran kas suatu entitas. Kemudian memiliki potensi manfaat yang diperoleh entitas. Hal-hal yang mendasari konsep akuntansi akrual. Grafiknya akrual, terus kemudian penangguhan, kemudian alokasi, kemudian amortisasi, kemudian realisasi, dan yang terakhir pengakuan dan pengukuran. Akan saya jelaskan satu-satu, yaitu akrual. Akrual adalah metode pencatatan akuntansi yang mencatat transaksi keuangan saat terjadi, bukan saat uang berpindah tangan. Akrual juga merupakan istilah dalam pembukuan yang merujuk pada penyesuaian yang dilakukan sebelum laporan keuangan diterbitkan. Dalam akuntansi akrual, pendapatan diakui setiap ketika diperoleh dan pengeluaran dicatat ketika benar-benar terjadi. Dengan demikian, perusahaan dapat mengakui transaksi pendapatan dan pengeluaran meskipun belum menerima atau mengeluarkan uang sepeser pun. Kemudian alokasi atau allocation merupakan proses pembebanan biaya tangguhan atau aset secara periodik sepanjang satu atau lebih periode manfaat yang diharapkan. Proses ini dinamakan penyesuaian untuk aset berwujud, amortisasi untuk aset tak berwujud, dan depresiasi untuk sumber daya alam. Kemudian penangguhan. Penangguhan ini adalah proses akuntansi yang mengakui penerimaan kas saat ini sebagai kewajiban dan mengakui pembayaran kas saat ini sebagai aktiva dengan harapan akan terjadi berdampak pada masa yang akan datang. Kemudian amortisasi adalah proses pelunasan yang berlangsung selama jangka waktu tertentu dan juga terjadi secara bertahap. Kemudian realisasi itu apa? Realisasi adalah proses konversi sumber daya dan hak kas menjadi uang. Realisasi paling tepat digunakan dalam pelaporan akuntansi dan keuangan karena mengacu pada penjualan aktiva untuk memperoleh sejumlah uang atau klaim atas sejumlah uang. Kemudian pengakuan adalah proses pencatatan atau pendapatan dalam akun dan laporan keuangan perusahaan. Kemudian yang terakhir pengukuran merupakan proses penetapan jumlah yang tercatat pada elemen laporan keuangan. Pengukuran dapat dilakukan dengan berbagai dasar, misalnya biaya perolehan, nilai wajar, atau nilai kini. Nah, kesimpulannya itu tadi pembahasan tentang kerangka konseptual dasar akuntansi. Oleh karena itu, kerangka tersebut memuat pedoman penyajian laporan keuangan kepada pengguna eksternal. Kerangka konseptual memberi dasar yang jelas bagi akuntansi dalam menyusun laporan keuangan, menjaga konsistensi dan keandalan informasi yang disajikan kepada pengguna laporan keuangan, dan juga mengarah pengambilan keputusan ekonomi yang lebih baik bagi para pemangku kepentingan. Kerangka konsep ini terdiri dari 3 tingkatan di mana saling terkait. Tingkat pertama adalah tujuan akuntansi,
Tingkat kedua mencakup unsur-unsur dan kualitas yang harus dimiliki oleh laporan keuangan. Dan tingkat ketiga menyangkut masalah operasional yang mencakup asumsi, prinsip dasar, dan hambatan yang dihadapi dalam penyusunan laporan keuangan. Itulah sedikit gambaran tentang topik yang kita bahas hari ini. Semoga informasi yang kami sampaikan bermanfaat dan bisa menginspirasi kalian. Mohon maaf apabila ada kesalahan pada penjelasan presentasi kami. Semoga kita semua bisa terus belajar dan berkembang bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.